Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku di Mega Dwi Lestari. Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang studi kasus evaluasi akademik MOOC tahun 2022. Buat teman-teman, untuk evaluasi studi kasus setiap daerah berbeda-beda. Kadang ada daerah yang mengungkapkan tentang korupsi, salah satunya di daerah saya ini. Buat teman-teman, sebelum menyimak video ini, jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-subscribe, dan di-share ke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang melakukan kegiatan latsar. Yuk simak soal studi kasus pada soal di bawah ini. Soalnya itu sangat panjang, jadi teman-teman harus sabar, harus perhatian, harus disimak dengan baik-baik. Contohnya, KPK tangkap 7 kepala daerah sepanjang Januari sampai Oktober 2019. Ini kejadian pada tahun 2019, diambil dari CNN Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 7 kepala daerah sepanjang 2019 ini. Data tersebut dirilis KPK per Senin 7 Oktober 2019. Operasi tangkap tangan pertama menyasar Bupati Mesuji periode 2017 sampai 2022. Kamami pada tanggal 23 Januari 2019. Dalam penindakan tersebut, tim KPK menyita uang pecahan 100.000 yang tersimpan dalam satu kardus. Wow. Kamami lalu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mesuji tahun 2018. Ia menerima sekurang-kurangnya uang suap sebesar 1,58 miliar dari pihak swasta terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji. Atas perbuatannya, Kamami dijatuhi vonis hukuman 8 tahun pidana penjara dan denda 300 juta subsidi 5 bulan kurungan. Vonis hakim ini sama dengan apa yang dituntut jaksa penuntut umum. Wow, itu semua uang 1,58 miliar ya guys. Operasi tangkap tangan berikutnya Bupati Kabupaten Talaut periode 2014 sampai 2019 yaitu Sri Wahyuni Maria Manalip. Itu terjadi pada tanggal 30 April 2019. Tim penindakan KPK menyita sejumlah barang mewah dalam operasi senyap tersebut. Barang-barang yang disita seperti tas tangan merek Chanel senilai 97.360. Tas merek Balenciaga seharga 32.995 juta. Wow. Jam tangan merek Rolex seharga 224.500. Anting berlian merek Adele senilai 32.275.000 serta cincin berlian merek Adele seharga 76.925 juta. Sri ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa revitalisasi pasar di Kabupaten Talaut. Ia saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2019, tim penindakan lembaga anti rasuah KPK menangkap Gubernur Kepulauan Riau periode 2016 sampai 2021 yaitu Nurdin Basirun. Dari tangan Nurdin, tim KPK menyita sejumlah uang dalam mata uang dolar Amerika, dolar Singapura, ringgit Malaysia, dan rupiah sebesar 132 juta. Wow. Nurdin Basirun ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018-19, dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Saat melakukan penggeledahan rumah Nurdin, tim KPK menemukan uang berserakan. Waduh, uang bisa berserakan. Tim KPK menemukan uang berserakan. Dari kamar Nurdin ditemukan duit dalam pecahan rupiah dan valuta asing. Uang itu terletak di tas ransel, kardus,
plastik dan paper bag dengan rincian 33,5 miliar, 33.200 US dollar, dan US Singapura 134.711. No. Saat ini Nurdin menjadi tahanan KPK, sementara kasusnya terus bergulir dengan pemeriksaan sejumlah saksi, baik dari pihak lingkungan Pemprov Kepulauan Riau maupun pihak swasta. Selanjutnya adalah dari Bupati Kudus menjadi pesakitan berikutnya. Tamzil ditangkap pada 26 Juli 2019 saat operasi tangkap tangan dilakukan tim penindakan KPK. Dari operasi tersebut turut disita uang sejumlah 170 juta. Dalam waktu cepat, Tamzil ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait jual beli jabatan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tak terima hal tersebut, ia mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun majelis hakim menolak pra-peradilan yang diajukan oleh Bupati Kabupaten Kudus tersebut. Tamzil merupakan residivis kasus korupsi. Dia sebelumnya pernah menjabat Bupati Kudus periode 2003 hingga 2008. Selama masa pemerintahannya, dia pernah melakukan korupsi terkait dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus untuk tahun anggaran 2004 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kudus. Operasi tangkap tangan kelima di tahun ini menyasar Bupati Kabupaten Muara Enim, itu Ahmad Yani. Ia ditangkap pada 2 September 2019. Tim penindakan KPK menyita US berapa nih? 35.000 US dollar dari OTT tersebut. Diduga uang itu terkait dugaan suap proyek Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muara Enim. Ada ironi dari penangkapan Bupati Muara Enim Ahmad Yani. Jauh sebelumnya atau tepatnya pada bulan Maret 2019, Ahmad Yani sosialisasikan program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama KPK. Dikutip dari laman muaraenim.kap.go.id, Ahmad Yani sempat menyampaikan komitmen terhadap pencegahan dan penindakan korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten. Kami buktikan dengan taat aturan dan taat administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kami sangat mengapresiasi terhadap kegiatan yang diadakan oleh KPK ini. Semoga dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, sehingga terhindar dari budaya korupsi, kata Yani di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumatera Selatan pada tanggal 20 Maret 2019. Secara paralel dengan penangkapan Ahmad Yani pada tanggal 3 September 2019, tim penindakan KPK juga turut membawa Bupati Kabupaten Bengkayang Suryatman Gidot ke kantor KPK di Jakarta. Dari operasi itu, tim KPK menyita uang sejumlah 340 juta. Tak berselang lama, Suryatman pun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pemerintah di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Suryatman disebut menerima uang 336 juta dari sejumlah pihak swasta melalui Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang, Alexius. Ia pun saat ini sedang menjalani masa tahanan di rumah tahanan Polres Jakarta Barat. Operasi tangkap tangan dilakukan pada 6 Oktober 2019 atas Bupati Lampung Utara, yaitu Agung Ilmu Mangkunegara. Tim KPK menyita 728 juta dari operasi tersebut. Agung lalu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan atau Dakop Kabupaten Lampung Utara. Dalam jumpa pers, penetapan tersangka Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya mengendus perilaku koruptif Agung sudah tercermin sejak awal menjabat. Basaria mengatakan Agung memanfaatkan posisinya sebagai kepala daerah baru untuk memperoleh pendapatan di luar penghasilan resminya. Sebelumnya sejak tahun 2014, sebelum
SYH atau Sabudin menjadi Kepala Dinas PUPR Lampung Utara, AIM atau Agung, yang baru menjabat memberi syarat jika Syahbudin ingin menjadi Kepala Dinas PUPR, maka harus menyiapkan store fee sebesar 20-25% dari proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR, ujar Basaria saat konversi pers di kantornya yaitu Jakarta pada Senin tanggal 7 bulan 10 malam hari. Panjang ya guys pertanyaannya, dilanjutkan. Sudah 119 kepala daerah terjerat sejak KPK berdiri secara keseluruhan. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa pihaknya telah memproses hukum 119 orang kepala daerah sejak mulai berdiri pada 2002 silam. Dari 119 orang kepala daerah yang diproses KPK, 47 diantaranya dari kegiatan tangkap tangan atau hanya 39,4%, sehingga tidak sepenuhnya benar jika seluruh kepala daerah diproses melalui OTT, kata Febri saat dikonfirmasi hari Selasa tanggal 8 bulan 10. Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur menempati posisi teratas dengan 14 kepala daerah yang diproses hukum. Selanjutnya Sumatera Utara 12, Jawa Tengah 10, Sumatera Selatan 7, Riau dan Sulawesi Tenggara ada 6, Papua dan Kalimantan Timur 5, Aceh, Banten, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Lampung 4, Bengkulu, Maluku Utara, dan NTB 3, Kalimantan Tengah, NTT, Sulawesi Selatan 2, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Jambi, Sumatera Barat 1. Itu data per 7 Oktober 2019 sejak KPK berdiri, terang Febri. Sumber dari cnnindonesia.com edisi 9 Oktober 2019. Wow, capek ya guys baca soal. Sebentar lagi kita akan tahu pertanyaan pada studi kasus ini apa sih dan gimana cara menerapkan nilai-nilai dasarnya dan penerapan dan penyelesaian masalahnya guys. Pertanyaan dari studi kasus yang pertama disuruh deskripsikan rumusan kasus dan atau masalah pokok, aktor yang terlibat dan pesan setiap aktornya berdasarkan konteks deskripsi kasus. Soal yang kedua, melakukan analisis terhadap A. Bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan kedudukan dan peran PNS dan NKRI oleh setiap aktor yang terlibat berdasarkan konteks deskripsi kasus. B. Dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI berdasarkan konteks deskripsi kasus. Pertanyaan dari studi kasus ketiga dan 4. Yang ketiga, mendeskripsikan gagasan alternatif pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus studi tadi berarti ya. Terus keempat, mendeskripsikan konsekuensi penerapan dari setiap alternatif gagasan pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus. Ini jawabnya secara ringkas aja ya guys, soalnya pertanyaan panjang banget. Ayo kita simulasi menjawab studi kasus tentang korupsi. Jawaban ini nggak harus benar ya, bisa jadi jawaban teman-teman atau punya saran dan masukan silakan di komen di bawah ini. Ini hanya sebatas simulasi aja untuk pencerahan atau buat ya coba-coba aja barangkali berguna buat teman-teman. Yuk kita simulasi. Pertanyaan pertama adalah deskripsikan pokok masalah dan pesan buat aktor. Kita coba simulasikan ya. Nomor 1, dalam kasus yang didapat menjadi sebuah keprihatinan bagi kita semua, di mana hanya dalam 10 bulan dari bulan Januari sampai Oktober sudah ada 7 kepala daerah yang tertangkap KPK sebagai lembaga pemberantasan penyidik atau KPK ya, korupsi, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi. Kepala daerah tersebut tidak melaksanakan tugas yang telah diamanatkan, melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang diembannya,
Pertama ada Bupati Mesiji Kamami yang tidak mengemban tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kabupaten dan menjadi tersangka atau koruptor. Pihak swasta sebagai pihak pemberi suap proyek infrastruktur yang sudah diadili oleh hakim yang memiliki tugas menerima atau memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya, dan JPU yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Aktor kedua Bupati Kabupaten Talaut Sri Wahyuni Maria Manalip sebagai tersangka atau koruptor yang sudah diproses oleh Pengadilan Tipikor Jakarta sebagai lembaga pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi. Ketiga, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun yang tidak melaksanakan fungsinya, yaitu gubernur sebagai kepala daerah otonom dan gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah dan menjadi tersangka koruptor. Keempat, Bupati Kudus yaitu Tamsil yang sudah diproses oleh Kejaksaan Negeri Kudus sebagai lembaga penegak hukum. Kelima, Bupati Kabupaten Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka koruptor. Kemudian keenam yaitu Bupati Kabupaten Bengkayang Suryatman Gidot sebagai tersangka koruptor yang menerima suap dari Kepala Dinas PUPR Alexius yang fungsinya lembaganya bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang PUPR yang menjadi kewenangan daerah. Yang terakhir nih, ketujuh, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara sebagai tersangka koruptor dalam kasus proyek Dinas PUPR dan Dakop yang bertugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar. Sudah ya guys, ini jawaban yang pertama, kurang lebihnya sih seperti itu. Apakah ada yang kurang guys? Mohon dilengkapi, bisa komen di bawah ini. Selanjutnya soal kedua, dari ketujuh kepala daerah tadi telah melanggar nilai-nilai dasar PNS, diantaranya pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan yang tidak sesuai dengan nilai dasar wawasan kebangsaan, yaitu cinta akan tanah air dan bangsa. Nilai dasar bela negara yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban demi bangsa dan negara. Nilai dasar akuntabilitas antara lain kepemimpinan yang seharusnya menjadi contoh transparansi, integritas atau mematuhi semua hukum yang berlaku. Tanggung jawab, konsisten. Nilai dasar nasionalisme yaitu rela berkorban. Cinta tanah air mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Nilai dasar etika publik yaitu memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 45, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dan tanggung jawab. Nilai dasar komitmen mutunya yaitu berorientasi pada mutu, komitmen terhadap kepuasan konsumen, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas, beradaptasi dengan perubahan, melakukan upaya perbaikan. Nilai dasar anti korupsi yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kesederhanaan. Nilai manajemen ASN-nya yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai pelayanan publik yaitu kesetaraan atau keadilan. Pelanggaran menerima suap yang tidak sesuai dengan nilai dasar wawasan kebangsaan yaitu cinta akan tanah air dan bangsa. Nilai dasar bela negara yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara. Nilai dasar akuntabilitas antara lain transparansi, kepercayaan. Nilai dasar nasionalisme yaitu rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nilai dasar etika publik yaitu profesional dan tidak berpihak. Nilai dasar anti korupsi yaitu kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Selanjutnya jawaban soal kedua B. 2B ya guys.
Dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Yang pertama, dalam jabatan terjadi penyalahgunaan jabatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku baik secara tugas pokok maupun undang-undang yang berlaku. Yang kedua, tidak terlaksananya tujuan organisasi atau lembaga sebagaimana fungsinya. Ketiga, tidak tercapainya rencana pemerintah untuk keadilan dan kemakmuran di masyarakat. Yang keempat, kerusakan atau kebobrokan baik secara pelayanan yang dihasilkan berupa jasa dan barang. Jawaban ketiga, gagasan alternatif pemecahan masalah yang pertama, dari sejak usia dini dan sekolah harus selalu ditanamkan nilai-nilai kebangsaan, bela negara, sopan santun, rasa malu berbuat salah atau keburukan, supaya generasi penerus ini menjadi generasi yang memakmurkan, bukan membobrokan negara. Generasi yang haus akan prestasi, bukan haus pujian dan penampilan. Yang kedua, dalam proses perekrutan atau pengangkatan jabatan dilaksanakan dengan sistem yang terukur dan sistematis, semisal sistem CAT, seperti perekrutan CPNS, sehingga didapatkan pegawai yang kompeten dan memiliki attitude dan sesuai kepribadian Pancasila. Ketiga, melakukan bimbingan secara berkesinambungan supaya pegawai tetap konsisten dalam pelaksanaan tupoksinya, misal diadakan pelaksanaan latsar, KKG kelompok kerja guru. Keempat dan kelima yaitu yang keempat, menerapkan sistem pelayanan yang efektif dan transparan sehingga mengurangi atau menghilangkan proses pelayanan yang berbelit-belit, misal pelayanan berbasis aplikasi, pelayanan satu pintu. Terus kelima, dibentuk badan pengawas dan penilai kegiatan yang sederhana dan efektif supaya komitmen mutu tetap terjaga dan rasa tanggung jawab selalu ada, tetapi tidak mengurangi kinerja atau jam kerja karena lebih sibuk membuat laporan daripada melaksanakan tugasnya. Soal keempat yaitu konsekuensi dari penerapan setiap alternatif. Yang pertama, anak-anak khususnya usia sekolah akan disibukkan dengan kegiatan daripada waktu istirahatnya, tetapi akan lebih memiliki nilai manfaat yang lebih baik. Kedua, dari segi demokrasi akan berkurang karena sistem seleksi hanya dapat diikuti oleh orang dengan kompetensi tertentu, tetapi akan menghasilkan pegawai yang lebih kompeten. Ketiga, dari jam kerja akan lebih banyak atau lebih lama. Keempat, perlukannya adaptasi baik dari pegawainya ataupun dari lembaganya yang memerlukan waktu dan biaya. Kelima, akan ada tekanan dalam bekerja karena ada pertanggungjawaban dalam bertugas. Itu ya guys jawabannya. Semoga bermanfaat. Apabila jawaban dari saya kurang memuaskan atau salah atau apa, teman-teman bisa komen di bawah ini sebagai masukan dan saran. Terima kasih. Apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan atau soal ini, bisa DM Instagram di @megadelestari atau email di megadelestari5@gmail.com. Semoga bisa berguna untuk teman-teman. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-komen, dan di-share ke teman-teman. Barangkali teman-teman kalian atau teman-teman pejuang laser ada yang membutuhkan video ini atau studi kasus pada evaluasi setelah melakukan evaluasi MOOC atau setelah melakukan learning. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.